Gajah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kesetiaan, kekuatan, ketahanan, kecerdasan, dan kemampuan untuk bersyukur atas apa yang kita miliki, serta nilai-nilai positif lainnya yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Agama Islam telah mengajarkan untuk menghormati dan menjaga kehidupan hewan, termasuk gajah, sebagai bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Pemahaman dan perlakuan yang baik terhadap hewan, termasuk gajah ini, merupakan memberikan hak-hak yang pantas kepada makhluk hidup lainnya, menjaga lingkungan hidup. Dan ini adalah panggilan untuk menghormati dan menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup itu adalah pilihan. Muiswatin Channel menghibur, menginspirasi, memotivasi, mengedukasi, menginformasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wididong Tian, salam kebajikan. Bapak, Ibu, tadabbur tani alamatin pada bagian ini adalah membahas perspektif sains yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang morfologi, perilaku, kecerdasan, dan ekologi gajah. Saya terusik untuk menyampaikan ini karena tidak banyak orang yang mengetahui tentang kecerdasan dan kehebatan gajah. Maraknya gading gajah yang diburu oleh pemburu, lama-lama gajah bisa punah kalau komunitas gajah tidak segera dilindungi dan dilegalkan secara hukum. Gajah termasuk salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki nilai dan makna dalam kehidupan. Agama Islam mengajarkan untuk menghormati dan menjaga kehidupan hewan, termasuk gajah, sebagai bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Pemahaman dan perlakuan yang baik terhadap hewan, termasuk gajah, merupakan bagian dari ajaran agama Islam tentang diperintahnya kita manusia untuk menjaga lingkungan hidup dan memberikan hak-hak yang pantas kepada makhluk hidup lainnya. Hal ini merupakan panggilan untuk menghormati dan menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dalam perspektif sains tentang gajah, ada beberapa perilaku yang patutlah kita contoh. Yang pertama adalah perilaku makannya gajah. Gajah adalah hewan herbivora yang secara utama memakan tumbuhan. Gajah menghabiskan sebagian besar waktu
waktunya untuk mencari makanan dan diperkirakan dapat mengonsumsi sekitar 100 hingga 300 kg makanan per harinya. Gajah menggunakan belalainya untuk merobek, mencabut, dan menggulung makanan ke mulutnya. Gajah menggunakan belalainya yang sangat panjang itu dan fleksibel untuk mencari dan mengumpulkan makanan. Gajah dapat merobek rumput, mencabut daun dari pohon, menggulung cabang, atau memetik buah dengan belalainya. Belalainya digunakan untuk memasukkan makanannya ke mulut. Gajah memiliki kecenderungan dalam memilih jenis makanan tertentu berdasarkan ketersediaan dan preferensi individu. Meskipun sebagian besar gajah lebih suka rumput, gajah juga dapat memakan berbagai jenis tumbuhan termasuk daun, kulit pohon, akar, buah-buahan, dan bahkan bambu. Gajah memiliki pola makan yang konsisten sepanjang hari. Gajah sering kali makan pada pagi hari dan sore hari. Gajah menghabiskan waktu antaranya itu untuk istirahat, berjemur, dan melakukan aktivitas lainnya. Pola makan gajah dapat berubah-ubah tergantung pada ketersediaan makanan dan musim. Gajah telah mengembangkan berbagai keterampilan makan yang unik. Misalnya, gajah dapat menggunakan kakinya untuk menginjak dan memecahkan kerang atau kulit pohon yang keras. Gajah juga dapat menggunakan belalainya untuk mengambil air dan menyemprotkan ke tubuhnya untuk membersihkan diri. Perilaku makan gajah ini sangat penting untuk memahami kebutuhan nutrisi gajah, pola makan, dan peran gajah dalam ekosistem. Studi tentang perilaku makan gajah membantu melindungi dan menjaga keseimbangan populasi gajah serta habitat alami gajah. Yang kedua adalah perilaku harian dari gajah. Bisa kita lihat tingkah laku gajah lebih banyak didapatkan dari proses belajar dibandingkan dengan yang lainnya. Tingkah laku gajah lebih banyak didapatkan, biasanya gajah ini memang dianggap sebagai satwa yang sangat cerdas dan mampu menguasai beberapa pelatihan. Gajah juga memiliki ingatan mengesankan yang ditunjukkan dengan kemampuan mengingat suatu benda dalam waktu yang lama. Gajah memiliki otak yang lebih besar dari tingkat kecerdasan yang tinggi bila dibandingkan dengan satwa-satwa lainnya, sehingga dapat dipastikan bahwa gajah dapat mempelajari dan memahami materi pelatihan yang diberikan dengan cepat jika metode yang diterapkan itu juga tepat. Gajah merupakan satwa yang memiliki pendengaran yang sensitif. Selain itu, belalai dan bagian telapak kaki gajah memiliki sensor yang dapat merespon keadaan sekitarnya. Perilaku harian gajah ini melibatkan serangkaian aktivitas yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, kita juga bisa mempelajari tentang perilaku sosial dari gajah. Gajah melakukan aktivitas perawatan diri secara rutin. Gajah mandi dengan cara menyemprotkan air ke tubuhnya menggunakan belalai, seperti yang sudah saya sebutkan di atas. Gajah berguling di lumpur untuk melindungi kulit gajah dari sinar matahari dan serangga, serta membersihkan tubuh gajah dengan menggosokkan belalainya di berbagai bagian tubuh. Perilaku yang kedua yang bisa kita pelajari dari gajah ketika beristirahat. Gajah membutuhkan waktu untuk beristirahat dan tidur. Gajah biasanya tidur berdiri atau berbaring di tanah dengan kepala dan belalainya dilipat.
Gajah dewasa bisa tidur sekitar 3-4 jam dalam sehari. Sementara gajah muda dan bayi tidur lebih lama lagi. Perilaku yang ketiga yang bisa kita lihat dari gajah adalah ketika bermain. Gajah muda terutamanya, gajah bisa saling bermain, berkelahi ringan, berlarian-larian, atau saling menyusul dalam kawanan. Perilaku harian gajah mencerminkan pola kehidupan mereka yang kompleks dan adaptasi mereka terhadap lingkungan. Aktivitas ini memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan, komunikasi sosial, perawatan diri, dan pemeliharaan kelompok gajah. Bapak, Ibu, gajah juga punya kawanan. Kawanan gajah dipimpin oleh seekor betina dewasa yang disebut gajah betina tua. Gajah memiliki ikatan keluarga yang kuat dan berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan suara, gerakan tubuh, dan getaran. Perilaku sosial gajah sangat kompleks dan menarik. Gajah merupakan hewan yang hidup dalam kelompok sosial yang kuat dan memiliki interaksi yang kompleks antara anggota kelompok. Gajah tua bertanggung jawab atas perlindungan dan pengambilan keputusan dalam sebuah kelompok. Hubungan ibu dan anak, hubungan antara induk gajah betina dan anak-anaknya sangatlah kuat. Anak gajah akan tetap bersama ibunya selama beberapa tahun setelah lahir. Belajar dari ibunya tentang perilaku makan, sosial, dan bertahan hidup. Ibu gajah sangat protektif terhadap anaknya dan akan selalu melindunginya dari bahaya. Dan gajah ini juga memiliki sebuah komunikasi, berinteraksi antar kelompok. Gajah menggunakan suara yang beragam, termasuk bunyi gonggongan, trompet, dan gonggongan rendah untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Selain itu, gerakan tubuh seperti mengangkat belalai, mengibaskan telinga, dan postur tubuh juga digunakan untuk mengirim pesan kepada anggota kelompok lainnya. Gajah juga bekerja sama. Gajah menunjukkan perilaku kerjasama dalam berbagai aktivitas seperti bekerja sama untuk mencari makanan, bekerja sama untuk merawat anak-anaknya, dan melindungi kelompok dari bahaya. Gajah dapat bekerja sama dalam merobek cabang daun, cabang pohon, menjaga anak-anak gajah, menggiring anak-anak yang tersesat kembali ke dalam kelompoknya. Bapak, Ibu, kita juga bisa belajar dari perawatan sosial gajah. Gajah menunjukkan perawatan sosial terhadap anggota kelompok yang sakit, cedera, atau tua. Gajah dapat membantu anggota kelompok yang lemah dengan memberikan dukungan fisik atau makanan. Gajah saling menjaga dan memelihara hubungan sosial yang kuat dengan anggota kelompok gajah. Dalam kelompok gajah terdapat pula yang disebut hierarki sosial di antara anggotanya. Gajah tua jantan biasanya memiliki posisi dominan dan memimpin kelompok. Namun penting untuk dicatat bahwa hierarki dalam kelompok gajah tidak berarti dominasi yang kasar, tetapi lebih berkaitan dengan peran dalam mengambil keputusan dan menjaga keseimbangan dalam kelompok. Perilaku sosial gajah telah mencerminkan kompleksitas interaksi sosial di dalam kelompoknya. Kerjasama, komunikasi, perawatan sosial, dan hierarki sosial, dan juga beberapa aspek yang penting dalam kehidupan sosial gajah. Perilaku sosial ini membantu gajah untuk membangun hubungan yang erat dan saling mendukung dalam kelompok gajah.
Bapak, Ibu, kesimpulan dari pembahasan saya ini adalah perilaku harian gajah dapat berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor seperti lingkungan, musim, dan kondisi kelompok sosialnya. Namun, pola makan yang konsisten, interaksi sosial yang aktif, dan perawatan diri yang teratur merupakan beberapa hal yang umum diamati dalam perilaku harian gajah. Dalam perspektif Islam, gajah termasuk salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki nilai dan makna dalam kehidupan. Gajah mengajarkan kepada kita tentang perilaku hariannya. Agama Islam mengajarkan untuk menghormati dan menjaga kehidupan hewan, termasuk gajah ini, sebagai bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Pemahaman dan perlakuan yang baik terhadap hewan, termasuk gajah ini, merupakan bagian dari ajaran agama Islam tentang menjaga lingkungan hidup dan memberikan hak-hak yang pantas kepada makhluk hidup lainnya. Sedangkan dalam perspektif sains memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang morfologi, perilaku, kecerdasan, dan ekologi gajah. Terima kasih atas perhatiannya. Informasi ini yang saya bagikan, saya ambil dari rangkuman beberapa artikel. Terima kasih masih setia di channel kami. Channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.